Sebenarnya apa yang barusan saya lihat tadi? Leakkah? Atau hanya sekedar ilusi saja? Sebaiknya saya bertanya kepada ahlinya. Om Swastiastu Tura, selamat Om malam. Swastiastu. Tunggu bentar. Ya. Ayo Om Swastiastu. Tambah cantik maaf aja nih. Malam-malam mengganggu. Nggak apa-apa ya. Aduh Tura, maaf mengganggu malam-malam. Ya. Tadi ketika perjalanan ke sini saya melihat ada bola api. Kalau kata orang Bali kan itu lea. Sebenarnya lea itu apa sih Tura? Lihatnya di mana? Di perjalanan tadi ke sini. Oh, kalau mengenai api itu di Bali ada dua kemungkinan. Pertama, itu bukan perwujudan liar, tapi kalau orang Bali mengatakan penadian kanda empat, artinya kanda empat pun, artinya orang yang menekuni kanda empat pun mampu menciptakan api yang keluar dari dalam dirinya. Artinya perwujudan kanda empat itu diminta munculnya seperti api, sehingga kalau orang awam mengatakan bahwa itu adalah lea, padahal itu bukan lea. Artinya pemurtian kanda empat, perwujudan kanda empat, pemunculan kanda empat dalam bentuk lain seperti api, asap, atau seperti suara angin, dan lain sebagainya, itu pemurtian kanda empat namanya kalau di Bali. Ya, artinya sama dengan saudara empat. Tetapi kalau lea lain lagi, beda dengan pemurtian kanda empat. Lea itu sesungguhnya adalah sebuah fenomena yang boleh dikatakan aneh pada zaman sekarang, karena pada masa lampau, pada masa lalu, artinya tahun 70 ke atas, 70, 60 ke atas, itu bukan hal yang aneh bagi masyarakat Bali, karena kehidupan masyarakat Bali itu kesehariannya itu hampir selalu berdekatan dengan dunia seperti itu. Karena apa? Karena masa lalu penekun praktisi penglihakan itu adalah salah satu pengikut sekte Durga Bhairawa atau Tantris, yang dipuja adalah Dewa Durga, sehingga para pemuja Durga itu kalau ingin membuktikan kekuatan-kekuatan mistik atau kekuatan gaib itu, dia menciptakan laku atau praktek dan membuktikan bahwa sesungguhnya itu adalah melalui dunia penglihakan itu. Jadi berangkat dari hal itu, sesungguhnya lea itu tidaklah sejahat yang kita duga. Sebenarnya lea itu berbahaya tidak untuk manusia? Sebenarnya tidak. Kembali ke karakter orang yang menekuni dunia penglihakan itu. Sama seperti seorang yang belajar karate, orang belajar silat, orang belajar tinju. Kalau memang dia memiliki karakter positif, dia tidak akan menggunakan kemampuan karate ini untuk mukul orang. Sama juga dengan penglihakan. Jadi benar ya, lea itu bukan hanya sekedar mitos, tapi memang benar ada ya di Bali? Di Bali memang benar ada, tetapi sekarang tidak seramai dulu orang masih menekuni penglihakan itu, karena ukuran masyarakat Bali itu tidak, kepuasan batin itu tidak melalui kegiatan-kegiatan seperti itu lagi. Ukuran kepuasan batin masyarakat, kepuasan batin masyarakat sekarang, bukan hanya orang Bali, hampir mungkin seluruh masyarakat Indonesia, kepuasan batin itu ukurannya adalah uang sekarang. Dia punya uang, dia sudah merasa puas. Kalau dulu tidak. Kepuasan batin seorang itu apabila dia mampu menguasai ilmu agama, ilmu spiritual, ilmu kebatinan, atau pengetahuan-pengetahuan yang berguna untuk hidupnya ke depan, yang bisa menuntun jalan hidupnya, itu merupakan kepuasan batin yang luar biasa. Tapi sekarang sangat relatif sekali. Praktisi atau orang yang menekuni ilmu penglihakan itu sebenarnya praktisi yang mempraktekkan dunia itu untuk tujuan yang positif, artinya untuk memenuhi kepuasan batin, sehingga dia bisa membuktikan kebesaran Tuhan hanya dengan kekuatan batin itu. Misalnya dia menginginkan, saya ingin menciptakan api yang bisa muncul dari dalam diri, hanya dengan kekuatan mantra dia mampu menciptakan itu, atau beralih rupa seperti yang dia inginkan. Dan itu konteksnya tidak dalam sebuah ilmu yang kita katakan jahat, karena di Bali ada ilmu jahat, namanya aji ugik, beda dengan penglihakan. Jadi lihat diisukan jahat dan lain sebagainya, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, kalau gitu selamat malam, Ya. Terima kasih atas Selamat penjelasannya. malam. Ya, Swastiastu. Swastiastu. Hati-hati Ya. di
tidak akan ada Lea lagi. Ya mudah-mudahan. Terima kasih Tuhan. Ya, ya, selamat jalan.